Oke, saya ulangi. Cara memunculkannya, ini saja diklik, Bu. Klik ini. Ini kan nanti muncul pertama kali di kelas. Saya ulangi. Pertama sekali kita adalah guru. Jangan ketawa dulu, biar kamu paham. Kita adalah guru, ibu murid. Ibu sudah join nih ke saya. Perbedaannya tadi sudah tahu kan? Murid dan guru itu sebagai apa perbedaannya? Ini nggak ada. Udah paham kan? Permasalahannya gimana sih biar saya juga mengawinkan aplikasi saya ke anak-anak, biar ini juga Meet saya gabung ke anak-anak. Jadi kapanpun waktunya nggak istilah kirim kode-kode lagi gitu loh. Gitu kan? Nggak istilah kirim kode-kode lagi. Ibu klik, anggap kamu sekarang saya ngomong kamu adalah aku, dipersatukan contohnya ya. Diklik generate meet link, udah. Lalu generate meet link ini nanti otomatis ini menjadi visible to student. Artinya bisa terlihat untuk murid yang sudah join ke kelas kita. Kan kalian sudah join nih ke kelas saya kan? Kalian belum dapat meet saya kan? Saya akan kasih caranya seperti itu. Saya generate, loading, tinggal diapain? Save. Jangan lupa diklik save. Kalau nggak diklik save juga sama aja. Bisa dicatat. Tinggal diklik save. Nanti videonya ada. Nggak apa-apa. Tinggal diklik save. Sekarang pertanyaannya, apakah sama Bapak Ibu sudah muncul? Belum, karena masih buka yang tadi. Coba di refresh. Tapi biasanya sih udah muncul juga kalau lama. Muncul Pak? Otomatis muncul. Karena kan kita sudah terkoneksi semua ini. Satu untuk semua. Nih, kita nih sudah punya jadwal nih. Contoh tanpa kalender ya, tanpa jadwal. Misalnya kita main forum nih, Anak-anak besok kita Google Meet ya jam 10. Oke, semua standby jam 10. Bapak Ibu juga jam 10 standby. Saya guru nih. Kalian stop dulu ya. Saya guru, saya klik. Cut. Saya guru. Ingat, posisinya kalian dulu guru. Tinggal klik aja itu, lalu diklik join. Oh, terus tentunya si Ang murid bandel baru bangun, dia telat. Oh, dibuka Google Classroom-nya. Kamu tinggal klik aja itu. Tinggal klik itu. Iya, tinggal klik. Ang dulu, tinggal diklik. Saya nggak usah join-join. Lalu join now. Nah, join now. Nah, dia telat nih. Akhirnya dia masuk. Nanti namanya akan muncul. Nah, masuk. Siapa lagi nih? Ibu Imelda, Ibu Bapak. Jadi silakan di join. Klik join. Nah, kamu juga ada masuk, kan? Jadi itu kita sudah mengawinkan. Dulu classroom kita nggak gitu kan? Nggak ada gitu-gitunya. Karena kita nggak pakai domain. Sekarang kita sudah pakai. Kebetulan Suster Elena pakai laptop. Ada kameranya. Jadi bisa dada-dada gini. Nah, bisa kelihatan. Kenapa kalian gelap? Karena pakai PC. PC tidak ada kamera. Kecuali kita beli webcam. Bisa. Itu dia. Nah, susternya nih, Ibu Melda di belakangnya. Kebetulan karena suster pakai kamera jadi kelihatan. Jadi layoutnya ini saya nggak suka nih. Saya nggak bisa sekaligus ngabsen. Saya pengen ganti layoutnya yang namanya change layout. Caranya ini di titik segitiga ini, titik 3 di bawah. Mengganti tampilan. Saya nggak suka ini di sini. Saya pengen semuanya tampil gitu loh, banyak. Pengen tampil semua banyak gitu. Saya gampang ngabsen. Saya pengen ngabsen Angre ini murid bandel gitu karena dia telat. Pokoknya saya pengen ngabsen. Caranya change layout titik 3. Lalu change layout ini. Udah. Kalian juga boleh kok, bukan hanya saya aja. Lalu Tyrant, pilih yang 99. Saya bisa lebih gampang mengorganisir seperti ini. Tyrant, lebih gampang bisa mengorganisir. Klik tiga di bawah, change layout. Ya, that's right.
Ya. Sorry. Ya. Change layout. Oh. Itu suara suster, mati dulu suster volumenya dan kasih back. Karena kita baru dekat-dekat. Nah, ini udah masuk. Jadi tidak lalu itu teman-teman coba volumenya dimatikan aja dulu dan ngerti volume. Air. Teman-teman matikan dulu volumenya ya dan ngerti. Nih, jadi saya lebih gampang mengorganisir seperti ini kan? Nah, ini nggak kelihatan ke bawah kata si Yuni. Salah sendiri, kenapa nggak bisa lihat ke bawah? Ya kan? Nah, ini dia. Jadi, untuk mengontrolnya ini, kita bisa mute. Mute dia dengan pakai ini, tombol mute. Tombol mute, ada. Kita mute. Seperti itu. Ada tombol mute. Sama kayak apa namanya? Apa yang kita pakai? Zoom. Kayak zoom. Nah, gitu dia. Jadi bisa kita lihat ke bawah semuanya. Mau kita lihat orangnya dulu. Di sini ada 18 orang. Nih, ada si Agnes, Eko. Contohnya nih. Iya, contohnya si Anggra ini punya cinta terpendam sama seseorang, contohnya murid saya. Terus dia ngecek, dia ikut nggak ya? Dia bisa lihat langsung dari sini 18 chat. Nah, misalnya siapalah contohnya. Nih, lalu kita bisa pin orangnya. Kita bisa pin orangnya berarti dia akan nampak terus di layar kita. Seperti ini. Caranya seperti ini. Caranya adalah kita di atas ini ada yang people, yang gambar orang-orang itu. Di atas. Di sana atas kelihatan kan? Nah. Itu nanti biasanya kalau kita pengen fokus ke guru, kita pin guru kita. Nah, kebetulan misalnya coba Bapak Ibu fokus ke saya, pin. Caranya klik cari gurunya, lalu pin, maka layar besarnya akan fokus ke guru. Nah, jadi itu gunanya, itu fungsinya. Biar kita fokus ke pengajar. Jadi kita nggak kemana-mana lagi kameranya. Kalau dari gurunya bisa nggak? Hah? Enggak. Jadi harus dianya. Iya, dianya ngepin. Ya kalau kita, ya kita selera kita. Kalau saya guru nih, karena saya sukanya pengen lihat suster terus, ya saya pin susternya. Kayak gini. Itu dari dianya. Terserah dia mau ngepin siapa. Makanya kita sarankan pin kita gitu. Tapi nggak dipin juga nggak apa-apa. Jadi kita fokus. Ya, Bu Odi. Nggak bisa sekali semua, Bu. Satu-satu. Pertanyaan Ibu sudah saya bisa prediksi. Oke. Lalu yang berikut. Kita anggap ini adalah papan tulis kita, laptop ini. Papan tulis kita ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan video, nggak usah video deh. Video nanti bisa kita share. Mempersiapkan PowerPoint atau apapun itu yang ingin ditunjukkan. Kita present now. Ini coba perhatikan nanti di layar Bapak Ibu itu muncul nggak layar saya. Di present now itu kamu tinggal pilih your entry screen, window, Chrome tab. Artinya kalau window dia cuma menampilkan tampilan satu jendela aplikasi aja. Your entry screen, semua layarmu yang apapun aktivitasmu akan ditunjukkan. Kalau Chrome tab cuma hanya menunjukkan Google Chrome. Saya akan coba your entry screen.
Oh, ini yang dibawa Ibu di present now. Apa tadi fungsinya? Ibu masih ingat fungsi present now itu apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari laptop kita. Kita anggap laptop kita adalah papan tulisnya. Ganti dari papan tulis yang ini. Bisa dipahami ya? Ya. Ganti, logikanya ini adalah papan tulis kita. Ganti papan tulis yang ada di kelas. Bisa Ibu? Ya Bu? Tadi sudah saya sebutkan Bu. Makanya ada istilah present now ini ada 3. Your entry screen, a window, a Chrome tab. Kalau entry screen bisa isi laptop kita. Kalau a window bisa hanya menampilkan satu jendela tampilan aja. Kalau cuma mau PowerPoint ya terserah. Saya hanya mempraktekkan dulu satu-satu Bu ini. Nah, udah Bu? Bu Jumi, saya bisa lanjut? Pencet lagi Bu, unpin lagi dia. Jadi hilangkan unpinnya. Nah, jadi dia kembali ke layar utama. Sudah? Baik, sekarang saya coba men-share entry screen-nya. Saya coba share entry screen. Nah, yang saya share semua isi dari laptop saya. Saya share, klik share, entry screen, lalu ini share, ada klik share ya. Saya klik ini, saya klik share, sudah dipahami? Nah, ini dia. Misalnya saya mau share isi dari Windows Explorer saya. Kira-kira kelihatan nggak seperti ini di laptop Ibu? Nah, berarti saya men-share tampilan laptop saya. Ya kan? Tunggu dulu Bu, saya mau pastikan Ibu nyampe nggak isi dari tampilan saya. Ibu nggak? Mungkin masalah jaringan kali. Kita tunggu ya. Coba di F5 Bu. F5. Ada. Itu masalah jaringan. Kalau nggak ada itu memang. Jadi ini satu solusi ya. Ketika di WA nih, kok aku nggak kelihatan jaringan, suruh di refresh aja. F5 ya. Itu misalnya saya pengen buka PowerPoint. Saya buka PowerPoint ya. Saya pengen buka PowerPoint. Oke, saya ulang lagi deh. Caranya sudah tahu ya caranya tadi ya di mana ya? Saya close dulu. Saya stop sharing. Kalau untuk menghentikannya stop sharing. Jadi dia nggak akan men-sharing lagi. Jadi di layar Bapak Ibu kembali tatap muka kita. Iya kan? Jadi saya nggak sharing apa-apa lagi. Ya kan? Kembali ke tatap muka kita. Bisa ya? Kelihatan? Ya. Saya ulang lagi dari sharing Pak ya. Kita present now. Ini muncul present now ini harus dibucuk-bucuk. Artinya dibucuk dalam arti digeser-geser mouse-nya ke bawah. Nih muncul, nggak muncul. Gitu ya. Digeser-geser tuh. Nggak usah diklik. Digeser-geser aja ke bawah ya. Diingat. Pak, kok nggak muncul present now? Itu karena belum sentuhan gesernya belum dapat. Digeser-geser aja ke bawah ya. Present now. Present now. Sudah? Kita klik. Present now. Saya mau window dulu ya tadi udah. Saya cuma mau membagikan ini. Kebetulan saya sudah buka tadinya PowerPoint. Ini anggap PowerPoint ya. Saya sudah buka PowerPoint. Berarti saya tinggal pilih PowerPoint aja yang udah saya share. Nah, ini share. Kelihatan nggak di situ zoom in saya? Kalau yang nggak kelihatan di F5, itu masalah internet. Kelihatan ya? Oh. Iya, nanti Ibu itu loh terpesona. Oke, yang berikut.
Nih, Bapak sudah ngomong nih menjelaskan. Next. Oke. Pengen tatap muka lagi nih Pak Nes kan? Kita geser lagi sentuhan ke bawah. Ini ada stop sharing. Nah, kita klik stop sharing. Kembali kita ke tatap muka seperti biasanya. Nah, papan tulis saya nggak muncul lagi ke Bapak kan? Nah, nggak muncul lagi nih. Nah, jadi sudah berakhir di contohnya kita. Bla 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 bla. Kita pengen mengakhiri. Maka mengakhiri segala sesuatunya kita yaitu dengan tombol leave call. Kita leave. Semua mati, ya kan? Saya mati, Ibu juga leave call, maka akan berhenti. Oke. Berarti satu materi yang sudah kita tuntaskan yaitu mengawinkan masih ingat mengawinkan Google Classroom dengan Google Meet. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Langsung kita ke forum mengawinkan Google Classroom dengan Meet. Apa pertanyaannya? Ibu Siska? Oh, apa tadi? Ya. PPT-nya, PowerPoint-nya itu yang mau kita siapin harus buka ke ini dulu ya, folder dulu ya. Ada dua cara. Nggak bisa yang aku. Ada 3 cara. Sorry, 3. Siap. Kalau untuk komputer ada 2, tapi untuk khusus Chrome, Google Chrome ada kan 1. Ibu bisa buka tadinya udah buka dulu nih PowerPoint. Nah, udah langsung udah buka tampilan PowerPoint, udah buka PowerPoint. Ibu pilih window aja. Nanti ketika pilih Ibu window, kan ada tuh pilihannya ada 3 tuh. Kebetulan saya tadi buka 3, antivirus, Zoom It, sama Chrome. Nah, karena Ibu buka cuman 2 mungkin, Chrome, pasti Chrome sudah kebuka dong. Karena kita lagi Chrome. Lagi ngapain pakai Chrome? Meet. Berarti udah otomatis kebuka. Ibu udah buka PowerPoint nih. Saya praktikkan aja deh. Kayaknya wajah Ibu seperti wajah tidak meyakinkan. Langsung saya praktekkan lagi nih. Nih saya buka nih PowerPoint. Misalnya PowerPoint saya sudah siapkan. Saya sudah ketik sampai tengah malam. Saya sudah ngerjain. Nih saya buka PowerPoint. Nah PowerPoint ini masih belum kelihatan ke murid ya. Kita join lagi ya ke kelas ya. Kita join lagi ke kelas ya. Kita join lagi ke kelas. Tinggal diklik buka kelas ganteng dan cantik. Good aja dah, udah. Kita ke kelas ganteng dan cantik. Kita Google Meet lagi. Kita ke kelas cantik lagi. Kita ke kelas cantik lagi. Kita ke ayo gabung lagi ke kelas saya. Kita ketemu lagi nih setelah saya. Anggap hari berikutnya nih ya, hari berikutnya nih. Anggap hari berikutnya. Nah, nih saya nih atau Galuh nih udah nyiapin PowerPoint nih, bla 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 bla. Nih, saya nggak suka tampilan gini. Saya pengen ngabsen dulu nih. Udah masih inget kan caranya kan? Apa ayo? Titik 3, change layout. Kita pilih Tired. Ya. Jadi kita change layout, kita Tired. Murid dan guru juga sama. Mungkin kalau muridnya pengen lihat semuanya siapa aja boleh juga. Kita juga lebih gampang. Tinggal scroll ke bawah. Nah, saya sudah ada PowerPoint nih. Sekarang masalahnya, saya ingin menunjukkannya. Jadi pilih ini aja Galuh. Present now. Perhatikan teman-teman. Present now itu tadi. Kalau dia nggak muncul, solusinya bagaimana? Enggak sayangnya. Geser-geser aja mouse-nya. Karena dia mungkin nggak muncul, hanya digeser-geser aja ya. Lalu di present now, diklik. Nah, kalau your entry screen, itu artinya apapun itu yang di layar kelihatan. Nah, kalau itu entry screen, sudah dipahami? Kalau a window, kita pilih. Kebetulan saya sudah pakai buka PowerPoint, Galuh. Pilih aja PowerPoint. Yang mana saya punya PowerPoint? Tengah atau kanan kiri? Tengah.
Klik tengah, share. Yang saya kirim cuma PowerPoint doang. Lihat di situ bisa kita pilih yang cuma PowerPoint doang. Kalau nggak kelihatan, kalau kita sebagai murid nggak kelihatan, ini muridmu bertanya sama kamu, Bu, saya nggak kelihatan screen, apa solusinya? Segarkan F5 atau diklik lagi, enter lagi, gitu. Diklik alamatnya, di enter lagi kalau di HP. Bisa gak lu? Oke, itu dia. Nih, saya sudah selesai nih. Mengajarkan papan tulis saya nih, saudara. Kita apain ini Galuh? Stop sharing ini ada di bawah. Klik. Cep. Jadi, apapun yang saya tunjukkan nggak kelihatan lagi. Sekarang saya kembali ke Chrome. Dah. Bisa dipahami Galuh? Oke, kita encall ya dia. Udah, selesai. Pembelajaran hari ini selesai. Kita call. Itu untuk pertemuan kita. Nah, masalah tugas, kita bisa bermain, kita udah ajarin. Kita bisa bermain di mana? Classwork. Kita bisa bermain di Classwork. Kalau ini, saya bilang nggak boleh nggak bisa tahu lah. Ini sudah kita jalankan. Ini sudah kita jalankan hampir 1 semester, 3 bulan ya. Ini sudah kita jalankan 3 bulan. Kalau lupa nggak apa-apa, kita ingatkan lagi. Mungkin gara udah selesai lipat, kita ingatkan lagi. Nah, aduh habis suaraku ya. Botolku hilang gara-gara Galuh. Iya, oke. Kalau di Classwork itu berarti kita ke sisi ini ya. Ini masih ingat ya 2 sisi itu ya? Masih ingat kan 2 sisi yang kemarin kan? Penghapus loh. Nah, masih ingat yang 2 sisi kemarin kan? Kalau di sini apa kemarin? Bu Jumi masih ingat nggak? Mengumpulkan. Memberi sebagai pengumpul ya kan? Tadi yang sudah kita ajarin tadi itu, yang kita pelajari tadi itu masuk ke pemberi ya, yang mengawinkan classroom dengan meet ya kan? Itu tadi dengan metode apa? Masuk ke nomor berapa itu Galuh kemarin? Skenario yang kedua ya kan? Bisa. Tapi masih belum masuk ke jadwal ya, masih hanya mengawinkan sederhana dulu. Kita masuk ke sini. Sekarang masuk ke pengumpul. Ke pengumpul itu kita fokus ke Classwork. Di sini tadi sudah apa namanya? Bukan apa tadi? Iya, bukan apa istilahnya? Skenario. Skenario yang kedua itu tadi. Nih kelas. Kita ke Classwork. Nah, kita ke pengumpul. Di Classwork ini akan kita kawinkan yang namanya, tapi ini sudah kita pernah, harus ingat sih. Drive from. Ini dulu. Kecabut. Maaf. Ketendang. Drive from. Apa fungsi dan tujuannya sebagai drive and from? Drive ini adalah tempat penyimpanannya, from-nya ini adalah kertasnya. Nah, part kita sudah lakukan kan? Part sudah kita lakukan. Cuma di from ini ada beberapa plus dan minusnya. Plusnya kita cuma buat soal aja, koreksi nggak capek, yang penting buat kunci jawaban. Tapi yang minusnya itu ketika membuat jawaban logika atau jawaban yang membutuhkan jawaban isian atau esai. Karena komputer akan membutuhkan perintah, bahasa perintah, kamu suruh aku ini, aku akan melakukan itu. Gitu caranya. Misal contohnya, siapakah presiden kita? Jokowi. Jawabannya kan Jokowi nih. Padahal aku ketik di situ, diketik kunci jawabannya Jokowi. Jo-nya gede, sedangnya kecil. Nih, anak-anak tulis cuman niatnya benar.
Tapi bagi sistem, mau tidak mau itu salah, karena tidak pas. Satu huruf aja, dia akan membaca per karakter. Itu namanya bahasa pemrograman per karakter. Jadi dia membaca per karakter. Itu dia. Itulah kendalanya. Jadi, lebih disarankan di from menggunakan pilihan pasti. Itu. Bisa aja kita gunakan from, tapi kita tutup kunci jawabannya. Berarti kita akan periksa, kita buka laptop kita ambil kunci jawaban kita baca satu persatu jawabannya dia. Kalau benar, kasih poin. Bisa aja seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan. Khusus kemarin untuk apa? Isian. Yang pilihan berganda sudah pasti, yang isian dikoreksi, dikoreksi ulang. Kita kasih poin yang dianggap salah oleh sistem. Itu dia. Itu plus minusnya ya kalau from. Nah, itu yang kedua. Drive ini sebagai apa? Tempat penyimpanan kita, kertas kita tadi di drive. Nah, itu dia. Contoh, langsung saya buat nih. Misalnya kita klik titik 9, tapi ini masih perlu diajarin nggak? Padahal udah diajarin kemarin. Masih perlu diajarin? Masih? Pak Suryadi masih perlu? Perlu. Oke, kita mengawinkan aplikasi itu tadi yang namanya drive dan from ke Classroom. Ingat ya, sekarang pembelajaran kedua. Pembelajaran pertama tadi mengawinkan Google Classroom dengan Meet. Sekarang pembelajaran kedua kita mengawinkan Classroom atau tugas. Kalau di Indonesia kan tugas kan, Classroom dengan tugas dengan drive dan from. Ingat, itu harus ingat dulu fokus utamanya. Mengawinkan Classroom, drive dan from. Itu yang kedua. Gak ada yang foto aku nih, ya udahlah. Nah, ya, sekarang kita ke titik 3E, titik 9 ini. Kita ke titik 9. Selalu fokus ke titik 9. Kita akan mengawinkan yang 3 ini. Nah, sekarang saya ambil kertasnya dulu. Kertasnya dulu itu dia mana? From, cari from. Silakan ikuti saya, cari from. Ini from, langsung ada from. Kalau di Google biasa itu nggak ada, kita harus cari-cari dulu kan. Kalau di Google Domain ada from langsung. Cari from seperti ini. Anggap ini kita mau buat soal 7 hari yang akan datang, nggak jadi masalah, ya kan? Kita mau cicil soal dulu. Ada masalah? Titik 9 kalau di Google Domain langsung cari from. Nih. Mana tadi formku? Oh ini. Aku nggak kelihatan ketutup. From. Kalau di Google Domain ini langsung ada. Beda kalau kita yang dulu-dulu kan, yang pakai email pribadi harus cari dulu dokumen, cari dari atas dulu. Gini langsung ada from. Bisa ya? Bu Maida bisa ngikutin? Ibu Yudit? Bisa ya? Saya lanjut. Ini kertas, anggap kertas ya, biar gampang aku pakai bahasa gitu aja. Anggap kita buka kertasnya, kita formnya dulu. Kita misalnya ada kertas kita atau ketikan kita. Langsung ke from. Biar nanti aku pengen apa hubungan yang 3 ini gitu loh. Apa hubungan dari yang 3 ini gitu loh ya. Nah terus kita buat baru nih. Kita buat baru. Blank. Misalnya seperti ini. Soal Meet atau soal apa? Ulangan harian aja lah. Coba ya, ulangan harian. Ulangan, nggak apa-apa Bapak Ibu sambil ikuti, judulnya boleh berbeda. Ulangan harian MM. Ya. Bentar ya teman-teman. Dulu ya. Oke, tunggu dulu deh. Ulangan harian MM. Di sini boleh kamu kasih deskripsinya apapun itu. Di sini boleh kamu kasih deskripsinya apapun itu, terserah. Lalu yang berikut ini biar gampang kamu minta namanya. Pastikan buat namanya. Ini nggak usah diajarin lagi sih sebenarnya. Buat namanya.
Dengan cara pakai apa kita buat nama? Short answer. Oke, Bapak Ibu saya tunggu. Bapak Ibu buat 3 soal dulu, terserah mata pelajaran apa. Dengan nama dan kelas yang sudah lengkap dan nomor absen. Untuk minta keterangan nama, kelas, nomor absen bisa. Lalu soal 1, soal 2, soal 3. Pilihannya ada 4. Dan kita langsung ini. Sebenarnya sih udah bisa sih. Ada teman-teman, baik kita langsung lakukan. Maaf ya, aku minum. Udah. Ya. Bentar. Bentar. Oke. Siapa yang udah selesai nih 3 nih? Panas sudah ya? Udah, mantap. Udah bisa lah ya ini ya. Jangan. Terus aku tunggu 2-3 menit lagi deh. Enggak apa-apa. Ya, coba saja dulu. Saya hanya ingin menunjukkan hubungan mereka bertiga.
yang ganda sama calon nikah. Ya. Iya, nanti aja. Boleh, boleh. Aman, Bu, nanti. Saya kasih servis khusus buat ini. Ya. Dah? Sudah ya? Oke. Baik. Kita stop sebentar. Selesai tidak selesai. Gak apa-apa. Selesai tidak selesai dulu. Ini mungkin ini, pernyataanku ini mungkin perlu untuk mata pelajaran matematika, mungkin bahasa Indonesia juga perlu. Contoh, kekurangan dari kertas kita ini, dari form ini ada kurangnya. Nih, kekurangan dari kertas kita ini mungkin ada. Contoh, ketika kita ingin membuat soal bahasa Indonesia yang membuat kayak puisi kan itu bertata rapi kan? Itu nggak bisa di sini. Dia tulisannya nggak rapi. Dia nggak bisa rapi di sini. Dia nggak bisa rapi. Yang penting ceplok tulisan aja udah gitu. Ngerti kan maksud saya kan? Terus matematika yang ada rumus-rumusnya. Bingung kan gimana buatnya? Nggak bisa. Solusinya kita manfaatkan teknik print screen. Kemarin juga saya diajarkan. Kalau masih lupa ada yang ini. Ditulis boleh tulis. Kita buat teknik print screen. Cara yang gampang itu setiap laptop pasti ada. Pasti ada. Caranya ini. Cari yang namanya aplikasi sniping. Ketik aja bercepat. Ini namanya. Diketik aja langsung di menu. Saya ulang lagi. Langsung ketik di sini, buka menu, ketik sniping tool. Sniping tool. Ketik aja langsung sniping tool. Iya. Kalau nggak ada, cari di aksesoris. Kalau biar cepat, langsung ketik sniping tool. Iya, tunggu dulu. Kalau tidak ada, cari di aksesoris. Tapi kalau cepat, langsung ketik sniping tool. Ketik di pencarian. Sniping tool ini. Gambar gunting. Ini punya saya Windows 10, di situ masih Windows 7. Kalau di PC-nya bisa dicari di aksesoris. Iya, tunggu. Kita akan mengatasi kekurangan dari kertas kita ini. Memang sangat kurang. Kekurangannya ada. Tapi kita atasi kekurangannya dengan cara ini. Pastikan dulu ketemu, biar saya lanjutkan. Udah, ketemu Bu. Sniping, siap. Tapi ini lebih simpel dari screenshot. Oh, ini lebih simpel dari screenshot. Kalau screenshot kita harus langsung kita ambil sesuai dengan besar yang kita inginkan.
Suster belum ketemu? Waduh, laptopnya nggak ada sleeping tool. Biarkan seperti itu. Oke, udah ketemu ya. Oke, saya lanjut. Mati. Wah, dikubur nggak? Sniping toolnya muncul seperti ini. Biarkan aja tekniknya nanti. Udah. Ya. Kenapa mati, Bu? Ibu tadi tekan ini nggak? Yakin? Nah, memang ini form kita ini kekurangannya banyak. Kekurangannya, tapi kita bisa atasi dengan cara teknik ini. Teknik ini, Google nggak ngasih tahu ini, tapi ini inisiatif sendiri. Inisiatif saya, maka saya kasih tahu ke kalian. Kayak gitu. Jadi kita atasin seperti ini. Contoh, misalnya Ibu sudah mengetik di Word. Saya buka Word dulu ya. Word. Buka Word. Mana Wordku? Kok saya jadi ini ya? Ini Word, misalnya Word. Saya buka dulu di Word. Kan kita sering tuh ngetik soal di Word kan? Bang soal kita di Word segala macam. Nih. Misalnya saya sudah buka Word, saya sudah ada ketik soal. Khususnya ini terbantu seperti soal yang saya bilang tadi ya. Bahasa Indonesia, apalagi matematika. Yang kalau matematika pakai rumus-rumus, nggak ada rumus-rumus di situ. Misal rumus, biar cepat aja. 2 nomor 3 contohnya. 2 kali 6 sama dengan contoh aja. Nggak sinkron otakku, memang udah nggak sinkron nih. Saya buat simbol apa matematika. Misalnya ini aja deh, biar repot-repot dah. Nih, mampus gini. Contoh soalnya seperti ini. Nih, form kita nggak akan bisa buat seperti ini, percaya. Dia terbatas, dia ngetik doang. Caranya kita akalin. Nih, kita ambil snapping tool. Saya dulu, nanti ikutin. Saya dulu, biar paham. Kita ambil snapping tool. Nih, biar agak gede dikit, kita akalin juga. Kita gedein dari sini. Dari sini kita gedein. Nih, dari sini. Kelihatan kan? Biar kita akalin. Kita gedein sedikit. Segini. Segini udah cukup kali ya. Oh, segini aja deh. Agak gede dikit biar gampang dibaca. Kita buka snapping tool, kita ambil new, nanti dia akan gelap. Ini geser aja sedikit. New, gelap nih. Aku butuhnya angka 3 nggak butuh. Aku nggak butuh angka 3, aku butuh dari soalnya. Klik sampai di sini. Ini langsung. Lalu kita simpan. Save as, langsung. Tidak perlu diedit lagi, simpan. Misalnya di picture. Pastikan picture Ibu harus pandai mengorganisir folder, namanya organisir folder. Buat satu folder, new folder, soal matematika contohnya. Soal matematika. Ini teknik yang pernah saya lakukan, yang akan saya kasih tahu sama kalian. Ini tadi soal nomor berapa? Biar gampang ingat aja. Soal nomor 3. Gitu aja udah. Soal 3, udah gampang. Save nih. Nih, udah dapat nih satu soal. Saya ke Chrome. Tadi kan berapakah, misalnya nomor 3, berapakah hasilnya gitu kan? Contoh, berapakah hasilnya? Kita ambillah yang sudah kita snapping tool tadi dari sini. Kita ambil, saya ulang. Kita ambil dari sini. Nih, dari sini ya. Kita ambil, lalu kita browse di komputer yang kita simpan. Saya tadi simpannya di picture. Lalu soal matematika. Nomor 3, anggap ini nomor 3. Lalu kita loading, muncul dia. Gampang, selesai. Masalahnya kita atasi.
Gambar juga bisa berarti, Pak. Hah? Gambar juga. Ya iya, ini gambar Bu. Jadi gambar kita buat. Ini gambar jadi. Di pilihan berganda juga gitu. Misalnya nih pilihannya seperti ini nih. Jawaban pilihannya harus seperti ini. Contoh, saya buat lagi nih. Misalnya jawabannya harus seperti ini. Mampus. Nih. Gini mungkin. Lalu kita ambil cuman A-nya aja. A-nya aja. Kita ambil lagi sniping tool. Sniping tool, ambil lagi. New lagi, ini biarin aja. New lagi, biarkan gelap. Ambil, aku butuh A-nya aja. Pelan-pelan. Lalu geser. Drop. Lalu file, save as. Gunakan organizer folder yang baik yang benar. Save as. Tadi sudah masuk di sini. Soal 3A. Karena dia pilihan nomor 3A. Biar gampang nanti carinya. Soal 3A. Save. Lalu, tapi ini kayaknya belum saya ajarin ya waktu itu ya. Belum Pak, kemarin yang agak susah Pak. Ini kan simple. Oh iya. Iya. Bapak itu juga. Enggak, sengaja sih yang kasih susah dulu. Lalu, saya misalnya bisa option, bisa kamu ganti dengan pilihan. Bisa pilihan. Misalnya pilihan pertama. Masalahnya ini nggak boleh sama katanya. Ini A dan B nggak boleh sama katanya. Jadi, kamu buat pilihan pertama itu nggak boleh di sini. Saya buktikan. Pilihan pertama. Dia nggak mau. Karena dia bingung. Merah. Dia bingung. Berarti kita buat di sini pilihan kedua aja. Gitu kan? Oke, kita buat pilihan pertama. Tadi kita sudah organizer folder kita kan? Yang A. Sudah dapat tadi kan yang A. Kita ambil picture. Tadi saya simpan di mana Bu Am? Folder apa? Soal 3. Picture soal 3. Karena tadi kita sudah buka, dia otomatis kebuka. Kita mana? 3. Nih. Lalu muncul pilihannya. Seperti itu seterusnya. Jadi ngakalinnya seperti itu. Kalau di kertas kita itu terbatas. Kertas form terbatas. Jadi ngakalin matematika, ngakalin bahasa Indonesia, bahkan IPA juga mungkin ada. Atau mata pelajaran lain deh yang butuh-butuh gambar ada. Ya. Kalau bentuk tabel juga jadi gambar. Ya. Jadi gambar semua. Makanya kerjakan di Word semua dulu. Pakai akal seperti itu. Ya, Bu Odi. Itu tergantung resolusi yang kita buat tadi. Makanya saya sengaja gedekan dulu tadi di Word sebelum screenshot. Sebelum sniping tool kan. Besarnya segitu. Kenapa Bu? Langsung aja Bu. Bisa nggak biasanya kalau yang belajar atau bisa coba mulutnya itu nggak usah pakai pen, langsung ke picture. Harus ada katanya Bu. Nanti dia nggak kebaca kayak gini. Nih kalau kita buat seperti ini, langsung otomatis dia muncul option-option. Memang nggak bisa kosong. Itu option itu defaultnya. Otomatis muncul. Walaupun kita nggak buat kata-kata, muncul kata-kata itu. Intinya dia nggak boleh kosong. Dia langsung muncul option. Bisa, klik. Makanya dia default langsung option 1, option 2, option 3 gitu. Tapi kan saya nggak mau keren-keren option. Langsung saya buat aja pilihan pertama, pilihan kedua, biar bahasa Indonesia banget gitu. Biar gitu aja sih perbedaannya. Oke, yang guru matematika ini mungkin sangat terbantu sekali nih. Yang matematika, yang tabel-tabel, yang apa lagi? Yang puisi, kan puisi perlu alinea gitu kan? Berarti Bapak Ibu harus ketik rapi dulu di sini. Misalnya the word, misalnya iya hujan, sial. Nah, gitu. Bla 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 bla, bla 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 bla. Lalu ininya di sini harus di sini kan? Misalnya harus di sini kan? Nah, harus di sini contohnya. Nah, di from itu nggak akan bisa seperti ini, nggak akan bisa, Ibu Ang, nggak akan bisa. Jadi ngakalinya bagaimana tadi? Kita buka apa dulu? Sniping tool. Lalu new ya, lalu kita cari sampai mana? Nah. Lalu kita simpan. Pastikan ingat organizer folder itu kita harus benar-benar rapi ya, organizer folder. Jadi kita simpan di sini contoh. Ini kan matematika. Buka lagi misalnya bahasa Indonesia. Kalau boleh sampai tanggalnya juga jelas buat.
Nah, lalu ganti namanya soal nomor berapa? Soal 1. Ya, gitu contohnya. Jadi kalau boleh saran saya, kalau soal-soal yang berbentuk seperti ini, nggak usah online dulu. Nggak usah online dulu, ketik dulu, pastikan organizer foldermu ada dulu. Nanti kalau sudah selesai semua enak banget. Tinggal insert, gitu aja udah. Daripada Bapak Ibu cari insert lagi. Jadi kalau di rumah boleh dibuat dulu organizer foldernya. Paham nggak masuk organizer foldernya? Yang tadi itu kan? Nah, ketik soal nomor berapa. Nah, ketika udah sampai di sekolah mungkin butuh internet, kita buka Google Chrome, gampang kayak tadi, tinggal cari aja, insert, soal nomor berapa, insert, soalnya udah selesai, cepat selesainya, gitu ngakalinya. Tapi kalau memang soalnya nggak membutuhkan gitu yang langsung ketikan, ya langsung online, buka online, langsung formnya, ketik aja cepat, udah selesai. Ada pertanyaan kira-kira masalah ini? Kalau masih materi, Pak, masih materi. Enggak, ini dulu. Jangan lari dulu, Bu. Ke ini dulu, masalah ini dulu. Ada nggak pertanyaan ke sini? Ada cukup jelas ya, Bu Agnes? Boleh nggak Bu? Daripada tulis kalimat nomor 1 kan kita sudah punya soal semuanya uraian 1-5. Di screenshot semua nanti tinggal masukin nanti soalnya. Jadi 1. Bisa aja, tapi jadinya jatuhnya manual periksanya kan? Kalau uraian iya manual kan? Iya bisa aja. Jadi Ibu hanya pilih aja short answer, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya udah, langsung klub. Tapi Ibu bisa aja. Itu teknik. Tapi Ibu, cukup nggak jawabannya untuk yang 5 itu di short answer itu? yang uraian kan, yang jawaban kan. Nah, kalau kira-kira dia cukup di situ, tapi dia jawabannya Bu akan nyambung semua ya. Dia nggak bisa dipisah-pisah 1, 2, 3. Kalau kan berarti harus 1, 2. Berarti harus kolomnya tetap kita buat kolomnya. Kalau Ibu mau gabungkan semua, ya jawabannya disatukan semua satu kolom. Lebih ribet mana mau koreksinya, terserah Ibu. Kalau saya pasti lebih ribet gitu, saya harus cari dulu mana titiknya ini gitu. Karena kan tergabung semua nanti di spreadsheet itu. Hah? Yang ini? Kolom. Ya, udah. Sekarang tunggu dulu Bu, masih belum saya kasih latihan dulu. Udah ya. Teknik ini sih hanya sampingan aja ya. Sudah ya. Sekarang soal sudah selesai nih. Teman-teman, soal sudah selesai nih. Anggap saya sudah buat nama ya. Sudah buat nama semua kan? Sudah buat nama. Di sini biar tidak bingung, pastikan diganti judul soalnya apa. Biar tidak bingung nanti mengambilnya. Nanti repot sendiri. Wih, soal yang aku kerjakan mana gitu. Rupanya udah kita kerjakan, tapi nggak tahu. Apa yang ingin Bapak buat judulnya? Terserah. Saya ulangan MM. Ibu apa? Ingat dulu. Saya ulangan MM. Itu contohnya. Udah? Tunggu suster 7 menit lagi. 7 menit lagi. Tanggung banget. Oke, sudah simpan ulangan harian. Ingat ya ulangan harian ya. Ini nggak ada perlu kata save. Karena sudah otomatis kesimpan. Nah, sekarang hubungannya ini yang 3 ini apa? Classwork from drive kita kawinkan ya. Nah, anggap ini soal untuk tanggal 3 hari lagi. Nih, 3 hari sudah selesai nih. Nih, sekarang kita buka classwork kita. Kita create. Kita ke classroom ya. Kita mau kasih tugas ya. Tapi tugasnya sudah kita buat di kertas kita tadi. Kertas kita tadi kita anggap from ya. Create. Apa hubungannya? Hubungannya kertas kita tadi yang sudah kita buat judulnya tadi, from tadi, kertas kita tadi sudah kesimpan kemana? Ke drive. Berarti kita add aja dari sini. Kasih judul dulu. Soal Soal ulangan contohnya. Lalu di sini kasih petunjuk. Kalau cuma pilihan berganda ya kasih aja bla 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 bla. Apa aja? Kasih keterangannya. Ngerti ya kan? Apapun itu kasih keterangannya. Nah, sekarang nggak usah capek lagi. Kita add. Kita ambil apa? Google Drive. Lalu Google Drive kita itu mana tadi?
Kebetulan ini sudah muncul ini punya saya. Ya kan? Langsung add. Muncul langsung. Nah, di sini kita kirim assigns. Nah, sekarang cara menjadwalkannya. Mau kapan kita kirim secara otomatis? Itu ada di sini. Sambil ingat, ini belum kayaknya. Udah saya ajarkan ya ini ya. Sudah ya? Di sini. Di assigns ini ada titik segitiga. Lalu ada schedule. Schedule ini. Sudah atau belum ya? Sudah ya, Pak Anies ya? Lupa ingat Pak Anies ya? Belum Pak, cuma yang diajarkan yang di bawahnya itu Pak. Oh, udah ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, saya ajarkan. Schedule. Contoh, saya ingin tugas ini muncul pada hari besok. Besok tanggal berapa? 20 ya? Saya ingin muncul ini besok tanggal 20. Tepatnya jam 8. Jam 8 AM itu sangat berpengaruh. Oh ya, ini tidak sama ya. Tergantung settingan komputer masing-masing. Ada yang tidak pakai IM, ada yang pakai PM. Kalau komputermu pakai IM PM, berarti kamu versi bahasa Inggris. Pastikan AM. Kalau AM itu pagi. Kalau PM malam. Tapi kalau tidak ada IM PM yang tertulis di situ, gunakan pakai HBB gitu. Yang jam 20, jam 19. Berarti kalau kita Indonesia 08.00 saja. Tapi kalau dibuat 20.00 berarti itu malam. Itu aja bedanya ya. Itu tergantung settingan komputer. Kebetulan saya setting ini bahasa Inggris. Jadi dia AM PM. Jadi saya buat AM, 8 AM. Lalu schedule. Nanti dia akan loading, biarkan loading. Jadi dia nanti akan pudar warnanya seperti ini. Kenapa pudar warnanya seperti ini, tidak warna hitam? Karena dia belum dikirim. Itu tandanya ya. Bisa dipahami? Oke, jadi sudah tahu fungsinya tadi. Classroom, drag, dan from. Sudah ya? Sudah. Enggak, Pak Anies itu, aku kalau nggak jawab Pak Anies, saya masih, nih ulangi. Sudah Pak. Sudah, berarti from itu kertasnya, tempat menyimpannya itu di drive, penyambungnya adalah untuk memberikannya classroom. Ya. Apa? Nggak muncul. Ya. Nah, berarti di situ nanti akan muncul tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu ya kan? Nanti saya kasih praktek. Berarti satu lagi nih tugas kita yang saya ajarkan mengawinkan membuat jadwal schedule pakai Google Calendar ya. Kita istirahat dulu ya kata suster tadi istirahat. Ya. Berarti sebelum saya tutup ada dua tadi yang kita sudah pelajari yang harus kita ingat. Yang pertama tadi sebagai pemberi yaitu apa tadi skenario kedua? Yaitu mengawinkan need dan sebagai pengumpul tadi ya di sini masih ada satu lagi dan di sini nanti masih ada satu lagi. Oke, mungkin kita stop dulu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya Ibu. Gak apa-apa nanti saya bantu deh, tenang. Tenang aja Pak. Iya. Iya. Lebih pusing lagi nanti. Pak Bella.